Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 57. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Tepat saat babak pertama berakhir Razor langsung pergi ke kamar mandi meredam amarahnya, ia menenangkan dirinya dan mulai kembali mengingat masa-masa indahnya saat masih bersama dengan Minhyong. Ia benar-benar merasa menjadi pria yang paling beruntung di dunia ini saat bersama Minhyong. Saat melihat ke arah cermin ia mendapati Minhyong melihat ke arah lain, ia pun meminta maaf karena tidak menjadi pacar yang keren, ia hanyalah seorang bajingan yang satu-satunya pakaian yang cocok untuknya adalah pakaian olahraga. Sontak Minhyong memeluknya dengan erat sambil mengatakan kalau ia tidak peduli karena satu-satunya pria yang ia sukai adalah dia. Minhyong memintanya untuk tetap berada di sisinya sampai kapanpun. Dari belakang sontak tiba-tiba saja Minhyong muncul dan memeluk Razor. Ia meminta Razor untuk memulainya lagi dari awal karena ia masih mencintainya. Minhyong meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak benar-benar menghilang tanpa sebuah alasan, di mana Razor hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Ia mengingat kembali bagaimana hancurnya ia ketika Minhyong tiba-tiba menghilang begitu saja. Ia terus mengirim pesan sambil menangis meminta Minhyong membalas pesannya, atau setidaknya beritahu ia kalau dia masih hidup di luar sana. Namun dengan banyaknya waktu yang ia habiskan untuk menunggu tetap saja tak ada kabar dari Minhyong. Di situasi ini Razor benar-benar merasa kebingungan apa yang harus ia lakukan. Ia bergumam mengatakan bahwa ia tak ingin terluka lagi untuk kedua kalinya seperti sebelumnya. Tapi pada saat yang bersamaan ia sangat merindukannya. Sontak tiba-tiba saja Minhyong memunculkan wajahnya di cermin sambil meminta Razor memulainya kembali dari awal, di mana wajahnya dan matanya mengingatkan Razor dengan Jeongdu karena mereka terlihat mirip. Razor sontak melepaskan tangannya dari genggaman Minhyong dan berteriak menyuruhnya untuk pergi karena ini adalah kamar mandi pria. Minhyong begitu terkejut dengan perlakuan Razor padanya dan berteriak mengatakan kepada Razor kalau ia adalah Minhyongnya yang dulu. Razor sama sekali tak peduli di mana ia langsung berjalan pergi sambil meminta Minhyong menjauh darinya. Razor buang air kecil dengan petantang-petenteng di mana Minhyong terus mengikutinya. Ia berteriak mengancam Razor jika dia terus mengabaikannya seperti ini maka ia akan benar-benar pergi untuk selamanya. Razor sama sekali tak peduli dan berjalan pergi bahkan sampai meminta satpam mengurus wanita aneh itu yang masuk sembarangan ke kamar mandi pria. Di waktu yang bersamaan Jeongdu datang menyapa Minhyong dan menanyakan apa yang terjadi sampai dia memasang raut wajah seperti itu. Sontak Minhyong memeluk Jeongdu dan memintanya pergi menghukum bocah besar itu untuknya, di mana ini membuat Jeongdu semakin kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Razor ia memasang ekspresi sedih dan kecewa, ia mengatakan kalau sampai sekarang ia tidak pernah melupakannya. Orang yang dilihat Minhyong saat ia melihat ke dalam cermin adalah Jeongdu, tatapan yang mereka berikan satu sama lain terlihat penuh cinta. Razor pun memutuskan merelakan dan melupakan semua masa lalunya dan berjalan keluar kamar mandi sambil bersiul. Ia seperti terlahir kembali di mana ia dengan penuh semangat meminta Hong Hakchul memasukkannya lagi di babak kedua karena sekarang ia benar-benar telah bebas dan tidak ada yang mengalihkan perhatiannya lagi sekarang selain sepak bola. Di babak kedua ini Hong Hakchul juga menurunkan Kang Maru, Sung Siwo dan Jong Sanwon berharap dapat merubah alur pertandingan. Seungnam ditarik keluar dan digantikan oleh Jong Sanwon, Jongwon juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sung Siwo, dan yang terakhir Kang Maru masuk ke pertandingan menggantikan Jambul Merah sebagai penyerang. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda karena Kang Maru tiba-tiba mengubah posisinya menjadi penyerang tim. Yuna begitu bersemangat dan antusias memberikan semangat kepada Kang Maru, sementara Park Chadol ia benar-benar merasa penasaran dan menantikan penampilan Kang Maru sebagai penyerang. Kang Maru meminta Seng Ho untuk mengosongkan sisi kiri lapangan untuknya di mana Seng Ho yang mendengarnya mengacungkan jari tengahnya. Melihatnya Kang Maru meminta Johnny agar jangan membantu Seng Ho. Sementara itu dari samping lapangan Hong Hakchul terus memperhatikan Kang Maru dengan seksama. Cerita kemudian flashback saat Hong Hakchul berjalan sendiri kembali ke asrama untuk beristirahat karena ia benar-benar sangat lelah. Ia lewat di samping lapangan di mana ia tak sengaja melihat Kang Maru yang sedang berlatih syuting sendirian di tengah malam. Kebetulan Kang Maru juga melihat pelatih Hong Hakchul dan segera berlari menghampirinya. Kang Maru mengatakan kalau ia ingin memberitahukan sesuatu di mana ini membuat Hong Hakchul bertanya-tanya apalagi yang diinginkan bocah ini. Dengan raut wajah serius dan sedikit meninggikan suaranya Kang Maru memberitahu Hong Hakchul kalau ia ingin mencetak gol.
Mendengarnya Hong Hakchul sedikit tertawa sambil menunduk menyembunyikan ekspresi wajahnya, ia merasa ini benar-benar lucu dan menanyakan apakah Kang Maru baru saja bilang padanya kalau dia ingin menjadi penyerang. Ekspresi Kang Maru sama sekali tak berubah dan membenarkan perkataan Hong Hakchul. Melihat tekad kuat di mata Kang Maru, Hong Hakchul pun mulai sedikit serius dan menantang Kang Maru untuk mengikuti tesnya, dan jika dia berhasil lulus maka ia akan mengabulkan keinginannya menjadi penyerang. Kembali ke masa kini, Seong Won tersenyum tipis melihat masuknya Kang Maru ke pertandingan, ia mengatakan mari kita lihat apa yang dibawa bocah ini. Tak lama wasit pun meniup peluit menandakan babak kedua telah dimulai, kali ini SMA Uwon yang memulainya lebih dulu di mana Seong Won langsung melepaskan umpan panjang kepada penyerang depan, bola itu melambung pergi ke arah Seong Hun yang berada di sisi kiri lapangan. Seong Hun mengontrol bolanya dengan baik di mana ia langsung mendribelnya cepat ke depan, Seong Won dengan cepat menyusulnya di mana Seong Hun langsung mengembalikan bolanya. Seong Won mendapatkan bola kembali namun kali ini ia tak sendiri karena ada Sung Siwo yang akan menghadangnya. Sung Siwo memperingati Seong Won kalau ia tidak akan membiarkannya lewat dengan mudah, di mana Seong Won yang mendengarnya tersenyum sambil mengatakan kepada Sung Siwo kalau sepertinya ini akan menarik. Sontak Seong Won langsung memberikan umpan kepada Jengdu melalui kedua kaki Sung Siwo di mana ia memilih tak melakukan duel. Jong San Won berteriak meminta Sung Siwo mengejar bolanya dan jangan biarkan lawan melewatinya dengan mudah. Jeongdu melaju cepat ke depan di mana dari belakang Razor mengikutinya dan mencoba menghentikannya. Jong San Won terus berteriak mengarahkan yang lainnya agar memperkuat pertahanan dan jangan membiarkan lawan mereka lolos dengan mudah. Melihat Razor yang mengikutinya dari belakang, Jengdu bergumam dan meminta Razor untuk mendorongnya lagi karena ia telah siap melakukan akting jatuh paling dramatis yang akan membuatnya mendapatkan kartu merah. Jeongdu tersenyum memancing Razor di mana ia bergumam mengatakan kalau ini adalah waktu yang pas karena wasit sedang melihat mereka. Ia sangat berharap Razor segera melakukan aksinya agar ia bisa dengan segera mengirimnya keluar lapangan. Namun karena Razor tak kunjung melakukannya, Jengdu pun memutar tubuhnya dan mendribel bola tepat di hadapan Razor berharap dia terpancing. Jengdu terus memainkan bolanya sambil bergumam mengatakan kalau seharusnya ini sudah sangat cukup membuat Razor merasa kesal. Ia tertawa begitu bahagia menanyakan kepada Razor apakah dia akan tetap diam saja. Sontak dari belakang Sung Siwo tiba-tiba saja muncul dan meluncur menendang bolanya yang membuat Jengdu sangat terkejut dan tak menduganya. Jengdu terjatuh sambil berteriak meminta wasit melihatnya. Ia mengatakan ini jelas-jelas adalah pelanggaran namun wasit memutuskan tetap melanjutkan permainan. Razor kemudian berjalan menghampiri Jengdu yang membuatnya bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan bocah besar ini. Razor memasang ekspresi konyol sambil menggoyangkan jari telunjuknya meledek Jengdu kalau wasit mengatakan ini bukanlah pelanggaran. Melihat tingkah Razor, Jengdu benar-benar dibuat tercengang. Ia bergumam dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, kenapa bocah besar ini terlihat begitu tenang tak seperti sebelumnya. Sementara itu Kang Maru mendapatkan bola muntahan yang ditendang Sung Siwo sebelumnya. Melihat Kang Maru yang berada di atas, Sung Siwo berteriak menyuruhnya untuk kembali ke posisinya dan menanyakan apa yang dia lakukan di sini. Kang Maru sama sekali tak peduli dan langsung memberikan umpan ke depan. Ia sedikit melirik ke arah Sung Siwo dan setelah itu berlari cepat ke depan tanpa mengatakan apapun. Sung Siwo yang melihat tingkah Kang Maru dibuat terdiam dan bertanya-tanya apa yang salah dengan bocah itu. Bola itu mengarah kepada Yong Jae yang berada di sisi kanan lapangan, tapi operannya sedikit pendek sehingga bek tengah lawan Ho Baek berusaha mendapatkannya lebih dulu. Dengan kecepatannya Yong Jae berhasil meraih bolanya lebih dulu dan menanduknya ke depan. Setelah itu ia melesat mengejar kembali bolanya. Di depan sudah ada Kang Maru, Seong Ho dan Sung Siwo yang bersiap menerima umpan. Yong Jae menatap ke arah Kang Maru namun ia dijaga dengan ketat oleh Pansu. Dalam hal ini Yong Jae mencari pemain lain yang bisa menerima bolanya. Melihat Sung Siwo yang berlari masuk ke tengah, Yong Jae langsung memberikan umpan kepadanya karena posisi Sung Siwo terbilang cukup bagus. Sebelum bola sampai kepada Sung Siwo, Kang Maru langsung meloloskan diri dari pengawasan dan berlari ke sisi bawah. Bola pun seketika mengarah kepadanya di mana Kang Maru telah memprediksi semuanya. Ia menatap bolanya sambil bergumam mengatakan kalau ia akan membalas dendamnya pada Sung Siwo. Sung Siwo menatap Kang Maru dan bergumam mengatakan kalau sepertinya bajingan kecil ini sengaja memanfaatkannya. Meski begitu ia tersenyum dan mengatakan jika Kang Maru bisa merubah alur pertandingan ini maka ia senang telah menggunakannya. Cerita kemudian kembali ke ujian yang harus diselesaikan oleh Kang Maru jika dia ingin menjadi penyerang. Hong Hakchul memintanya untuk melewati Jong San Won, bek terbaik, dan Jaehyun, penjaga gawang terbaik mereka. Hong Hakchul dengan perasaan tak yakin kalau Kang Maru bisa melakukannya memberitahunya jika dia bisa mendapatkan skor setidaknya satu kali.
maka ia akan mempertimbangkannya membuatnya menjadi penyerang tim. Kang Maru menatap mereka berdua dan bergumam mengatakan kalau sepertinya dua orang gila ini tidak akan mengalah kepadanya. Meski begitu Kang Maru tak menyerah, ia bersiap menghadapi mereka dan memastikan dirinya menjadi seorang penyerang. Dalam proses itu Kang Maru digempur habis-habisan, ia bahkan tidak bisa melepaskan tembakan karena Jong Sanwon terus menghentikannya. Jong Sanwon sama sekali tak meremehkan dan memberi kelonggaran kepada Kang Maru dan bermain dengan serius seperti di pertandingan nyata. Kang Maru tak menyerah dan terus mencobanya jatuh bangun hanya untuk berusaha melewati Jong Sanwon. Jae-yun bahkan merasa bosan dan bergelantungan di mistar gawang karena tak ada satupun bola yang mengarah kepadanya. Jong Sanwon memperingati Kang Maru jika dia terus bermain dengan seperti ini maka dia tidak akan pernah mendekati gawang. Kembali ke lapangan Kang Maru menggunakan bahunya mengontrol sekaligus mengirim bola ke depannya. Ia tetap berada di depan gawang tanpa penjagaan dan berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang. Seong Yop, kiper SMA Uwon menatap Kang Maru dengan perasaan cemas karena pandangannya tertutup oleh sinar matahari. Pada waktu istirahat di babak pertama sebelumnya Seong Yop menertawai Jae-yun yang selalu menggunakan topi. Ia meledek dan menanyakan apakah dia mencoba untuk terlihat keren di lapangan. Jae-yun hanya tersenyum dan mengatakan kepada Seong Yop kalau ia tak perlu menjelaskannya karena dia akan segera mengetahuinya di babak kedua nanti. Dan inilah yang dimaksud oleh Jae-yun. Sinar matahari mengganggu pandangan Seong Yop yang membuatnya kesulitan melihat dan fokus. Ia merasa matahari itu tepat berada di depan matanya dan Kang Maru juga tepat berada di depannya. Ia benar-benar merasa cemas dan mengumpat mengatakan ini benar-benar sialan. Pan Su Kim dengan cepat mengejar Kang Maru dan memberikan tekanan. Kang Maru berusaha bertahan di mana ia meyakinkan dirinya sendiri untuk segera membuat keputusan apa yang ingin dia lakukan. Sontak ia langsung mengangkat kakinya dan bersiap melepaskan tembakan. Seong Yop benar-benar panik setengah mati dan mengatakan ini benar-benar gawat, dan hasilnya Kang Maru gagal melakukan aksinya dan malah berakhir tersungkur tak kuat menahan tekanan dari tubuh besar Pan Su. Melihatnya anak-anak geng Holy Gangs bersorak mengatakan kalau mereka mencintai Pan Su, Seong Yop merasa lega di mana Yeondon menghampiri Pan Su dan mengucapkan kerja bagus. Pan Su menatap Kang Maru dan mengatakan ini bukanlah apa-apa, bocah itu sangat mudah dihentikan dan dia tidak sangat cepat saat berlari. Pan Su meminta Yeondon untuk mengawasinya karena menurutnya sepertinya dia sangat bagus dalam mengoper. Pan Su mengungkapkan ada hal yang tidak bisa ia jelaskan yang membuatnya sedikit takut dengan bocah itu, tetapi sepertinya ini akan baik-baik saja jika mereka mengganggunya dan menghalangi penglihatannya. Melihat aksi Kang Maru barusan Seong Won menghela nafas merasa lega. Ia merasa takut jika Kang Maru tiba-tiba berubah tapi sepertinya masih sama seperti yang dulu. Ia lalu menoleh menatap Sung Siwo sambil tersenyum dan menanyakan apakah pertandingannya hanya akan berakhir seperti ini. Sung Siwo sama sekali tak mengatakan apapun yang entah apa yang ia pikirkan. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.